Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu semuanya. Oke, baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelumnya ibu mau mengabsensi dulu. Hadir semua sepertinya ya. Baiklah, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, baiklah, Afan pimpin temannya berdoa nak. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasula Zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihati birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Nah, hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang unsur-unsur teks cerita fantasi. Nah, anak-anak ibu semuanya, Ananda pernah ini nak menghayal? Misalnya, Syamil matikan kameranya Israel. Nah, menghayal, misalnya pengen terbang, pernah nggak? Pernah. Atau pengen menghilang, mau menghilang aja saya dari muka bumi ini, seperti itu. Pernah nggak? Nah, yang Ananda hayalkan itu semuanya adalah fantasi. Ketika Ananda ingin menulis sebuah cerita dari hayalannya itu nama teksnya itu adalah teks cerita fantasi. Karena dia berasal dari hayalan yang tidak masuk akal. Nah, seperti itu nak. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar tentang menelaah unsur-unsur teks narasi cerita fantasi. Itu KD dan indikatornya. Tujuan pembelajarannya apa? Supaya Ananda semua bisa mempelajari unsur-unsur teks cerita fantasi dengan pendekatan dan model pembelajaran saintifik. Nah, dengan sikap yang percaya diri. Semalam Ibu sudah mengirimkan kepada Ananda materi dan LKPD, ya kan? Semuanya sudah membaca materinya? Sudah. Nah, ada yang ingin Ananda tanyakan, nak? Masalah materi tersebut, misalnya ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan sekarang. Tadi siapa yang mau bertanya? Ibu yang bertanya boleh? Oke. Unsur-unsur teks cerita fantasi ada berapa? Ada apa yang pertama tadi? Tema, kemudian ada latar, ada penokohan, ada alur cerita, ada tokoh, ya kan? Iya. Ada amanat? Latar, alur, ada amanat. Nah, berarti Ananda sudah membaca tentang teks cerita fantasi tersebut. Ya, materinya ya. Kira-kira Ananda sudah bisa belum menelaah unsur intrinsik tersebut dalam cerita? Misalnya, Ananda bisa nggak menemukan atau menelaah tokoh dalam cerita? Bisa? Nah, sekarang Ananda boleh kerjakan LKPD-nya, kerjakan di buku catatannya ya. Nah, Ibu berikan waktu 5 menit cukup. Nah ya, kemudian setelah Ananda kerjakan, kita akan mempresentasikan bersama-sama. Oke? Cerita kado dari peri ulang tahun ya di LKPD ya? Ya, nah
Itu, silakan Ananda telaah tema, tokoh, penokohan, ya. Ibu berikan waktu 5 menit. Setelah 5 menit nanti kita akan presentasi. Iya, iya, Revanda. Bu, penokohan itu apa, Bu? Tadi waktu dijelaskan saya belum masuk. Siapa yang tahu apa itu penokohan? Sifat. Sifat apa, Farhan? Sifat siapa? Sifat si tokoh. Kerjakan LKPD-nya. Ya? Boleh diskusi nak sama temannya. Boleh diskusi di grup WA. Ya? Ada yang sudah selesai? Belum. 2 menit lagi ya. Kelompok tema sudah selesai? Kelompok tokoh? Hampir, ya. Ini kameranya mati atau ibu yang nggak bagus jaringannya ya? Mati kameranya. Jangan dimatikan nak kameranya, dihidupkan boleh? Dihidupkan ya kameranya ya. Nah ini kita presentasi terus boleh nak, biar agak cepat sedikit kita. Hanis, ibu mau tanya sama Hanis, tokohnya siapa saja nak di dalam cerita tersebut? Kenapa? Ada Ibu Peri, ya. Kemudian ada siapa lagi Hanis? Ada Nona, kemudian satu lagi tokohnya? Brena, oke, baiklah. Kita lanjut aja ke latar waktu. Siapa yang sudah selesai latar waktu? Kapan terjadinya cerita tersebut? Pada hari ulang tahunnya si Nona. Iya, pada hari ulang tahunnya si Nona. Kemudian latar tempatnya. Siapa Isra? Rumah siapa? Rumah Nona. Baiklah. Kemudian, apakah Ananda bisa mengambil amanat? Iya, Fatia. Amanatnya apa, nak? Kita harus sabar dan bersyukur apapun masalahnya, karena ada hal yang lebih baik telah disiapkan. Oh, baiklah. Bagus sekali amanatnya. Kemudian, tema. Ada yang sudah bisa menentukan tema, nak? Saya, Bu. Kado peri ulang tahun. Kado peri ulang tahun untuk siapa? Nona. Untuk Nona. Nah, baiklah anak-anak ibu semua. Jadi unsur-unsur intrinsik itu dibagi menjadi apa ya? Ada tema, ada tokoh penokohan, ada alur, ada latar, dan ada amanat. Nah, ketika Ananda nanti menemukan teks narasi yang lain, misalnya cerpen, dongeng, fabel, nah itu semua sama unsur intrinsiknya. Pasti disuruh menelaah tema, gak jauh-jauh dari itu. Nah, itulah manfaat Ananda sekarang di kelas 7 mempelajari tentang unsur-unsur teks intrinsik. Ya, nah setelah ini Ibu sudah mengirimkan lembar evaluasi kepada Ananda. Ada nak? Nah, dikerjakan ya. Nanti setelah Jumat boleh kirimkan ke WA Ibu jawabannya. Nanti kalau Ibu sudah selesai periksa, Ibu akan memberikan nilai kepada Ananda semuanya. Ya. Nah, jadi nak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah ada yang kurang mengerti? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Ada yang kurang mengerti? Enggak, menyenangkan. Iya. Coba Akbar buka nanti lembar evaluasinya. Pertanyaannya nggak banyak, cuma satu. Nah, nanti ya dibuka lembar evaluasinya ya. Sholat Jumat dulu ya. Ya, tokoh dan penokohan saja. Ya. Nah, ya. Lembar evaluasinya boleh di print. Ya. Boleh, kalau mulai di print
print boleh, mau tulis di buku catatan juga boleh. Kumpulnya hari ini. Ya, siap Jumat nanti kerjakannya boleh ya. Sebentar lagi kita mau Jumat yang laki-lakinya kan? Di buku catatan saja. Ya. Ada yang kurang paham? Ada yang gimana pembelajaran kita hari ini, nah? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Nanti kalau ada yang kurang-kurang paham, silahkan tanyakan ke ibu, nak ya. Boleh via Japri. Yang nggak paham, Bu, saya nggak paham ini. Nah, ya. Ya, baiklah. Nah, Ananda semua, kita kan ini masih dalam pandemi, kita kan masih daring. Nah, Ibu berharap Ananda sering-sering cuci tangan, ya. Pakai masker kalau keluar rumah. Kalau tidak perlu, tidak penting-penting, kali misalnya tidak usah keluar rumah. Oke? Karena kita masih di dalam pandemi, ya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang struktur teks cerita fantasi. Nah, Ibu berharap Ananda membaca lagi ya materi tentang unsur-unsur ini, karena unsur-unsur ini sangat berhubungan erat dengan struktur teks cerita fantasi. Itu sangat berhubungan erat, nak. Nah, jadi Ananda baca-baca lagi materinya. Coba kerjakan latihannya. Tadi kan latihannya secara berkelompok. Ini coba dikerjakan semuanya. Latihan saja di rumah. Nanti ketika minggu depan kita masuk struktur, itu berarti kalian udah mantap. Ananda berarti udah mantap tentang unsur. Ketika Ananda mengerjakan LKPD tentang struktur, itu sudah selesai semuanya, udah bagus. Ya? Nah, oke, baiklah. Karena pembelajaran kita sudah selesai, kita berdoa dulu ya. Kenapa, nak? Boleh dicat Raisul, Ibu nggak dengar suara Raisul? Tidak usah. Kalau yang catat di buku tidak usah buat ceritanya. Langsung jawabannya saja, ya. Tidak usah, nak. Bagaimana pertanyaannya, itu yang kalian jawab. Oke, dah. Yuk. Iya, nanti kalau ada yang kurang paham, tanyakan di grup saja ya. Karena waktunya sudah habis, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu mau Akbar berdoa, nak, pimpin teman-temannya. Ya. Wabil Muhammadin ya Rasulullah. Terima kasih Akbar ya. Baiklah anak-anak Ibu semua, terima kasih sudah bergabung di Gimet hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Nanti kita akan bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ibu udah boleh ini ya. Nah, kalau rapat sama-sama kita